Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Nur Fatima bersama rekan saya Kintana Fatmayanti dan Eko Novianto Ramadan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna sendiri merupakan pasar yang dimana tidak terdapat pelaku ekonomi seperti konsumen dan produsen yang mempunyai kekuasaan pasar terhadap harga atas suatu produk yang bersifat sejenis. Pembeli atau penjual tidak mempunyai daya untuk merubah harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil barang yang disepakati berdasarkan kekuatan tawar-menawar antara konsumen dengan produsen. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang menjual produk yang bersifat sejenis dan penjualnya juga tidak mempunyai kekuasaan untuk menaikkan atau menurunkan harga. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Seluruh perusahaan dalam pasar menghasilkan produk yang bersifat sejenis. Jadi maksudnya itu bukan produknya warnanya atau rasanya sama ya, cuman produknya itu sejenis seperti misalnya kendaraan bermotor. Yang kedua, penjual dan pembeli mempunyai informasi yang lengkap dan sempurna informasi tentang harga produk dan aplikasi yang dijual, sehingga pelanggan tidak dapat melacak harga penjualan yang bervariasi menurut perusahaan. Yang ketiga, hasil produk dari sebuah perusahaan relatif sedikit dibandingkan harga pasar. Yang keempat, produsen harus mempertimbangkan harga pasar kepada pelanggan. Jadi setiap produsen di pasar persaingan sempurna itu sebelum menjual harus menentukan harga pasar mereka terlebih dahulu. Yang kelima, semua perusahaan dapat dengan mudah memasuki pasar atau sebaliknya. Selanjutnya ada permintaan pasar dan perusahaan. Berdasarkan karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi, di mana perusahaan tidak dapat menetapkan harga atas barang yang diproduksi dan dijual karena produksi yang dihasilkan hanya sebagian kecil dari jumlah yang diperdagangkan di pasar. Setiap perusahaan tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga karena produsen hanya menerima harga tetap. Sifat permintaan dapat digambarkan dalam kurva tersebut. Nah, kurvanya ini ada dua, ada kurva perusahaan sama kurva pasar. Yang perusahaan ini DD terbentuk garis lurus dan sejajar dengan tingkat harga yang dicapai yaitu 3000. Nah, kurva yang perusahaan ini termasuk dalam kurva elastis sempurna. Yang kedua, kurva pasar. Nah, kurva pasar itu 3000-nya itu dimaksudkan untuk harga dan 200.000 itu dimaksudkan untuk jumlah barang. Yang E itu dimaksudkan untuk keseimbangan pasarnya, yaitu pertemuan antara demand dan supply. Nah, demand itu adalah permintaan dan supply itu penawaran. Selanjutnya ada penjualan marginal, penjualan rata-rata, dan penjualan total. Yang pertama ada penjualan rata-rata. Dari penjelasan tersebut saya simpulkan bahwa pendapatan rata-rata atau penjualan rata-rata itu berasal dari pendapatan per unit dari hasil perusahaan menjual sejumlah barang. Nah, hasilnya itu membagi seluruh pendapatan dengan jumlah produk. Nah, rumusnya itu AR sama dengan biaya total dibagi jumlah produksi. Yang kedua, hasil penjualan marginal. Nah, kalau hasil penjualan marginal itu adalah tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit lagi. Rumusnya itu MR sama dengan MCN dikurang MCN dikurang 1. Maaf kalau ada salah kata dalam penyebutannya. Lanjut, hasil penjualan total atau TR. Kalau hasil penjualan total itu adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksinya. Kalau penjualan total itu seluruhnya ya. Telah dibahas bahwa dalam pasar persaingan sempurna harga tidak akan berubah walau bagaimanapun banyaknya jumlah barang yang dijual perusahaan. Jadi walaupun perusahaan menjual 200.000 atau lebih dari 200.000 atau 500.000, harganya tetap 3.000. Maka karena itu menyebabkan kurva penjualan total akan membentuk garis lurus karena harganya tidak berubah. Nah, rumus untuk mencari penjualan total adalah TR sama dengan jumlah produksi dikali harga pasar. Oke, lanjut. Selanjutnya, keuntungan jangka pendek yang maksimal. Ketetapan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Dalam analisis jangka pendek, laba maksimum bisnis dapat dijelaskan dengan dua cara. Yang pertama, membuat perbandingan hasil penjualan keseluruhan dengan biaya keseluruhan yang dikeluarkan perusahaan. Keuntungan dapat ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan akan diperoleh jika penjualan total lebih besar dibandingkan dengan biaya total. Keuntungan dapat dikatakan maksimum jika selisih yang diperoleh dalam kondisi yang terjadi pada perusahaan juga yang paling maksimum. Jadi maksudnya itu yang saya ambil dari penjelasan tersebut, keuntungan itu ditentukan dari membandingkan hasil penjualan total. Penjualan total itu pendapatan yang kita terima dengan biaya-biaya yang kita keluarkan atau beban-beban yang kita keluarkan. Kalau misalnya bebannya lebih banyak daripada pendapatannya, berarti kita rugi. Tapi kalau misalnya pendapatannya lebih banyak daripada beban-beban atau biaya-biaya yang kita keluarkan, berarti perusahaan kita mengalami keuntungan atau laba. Yang kedua, menunjukkan keadaan hasil penjualan tambahan sama nilainya dengan biaya tambahan. Dengan menggunakan pendekatan nilai penjualan tambahan atau MR dengan biaya tambahan atau MC yang dapat ditampilkan menggunakan kurva. Perpotongan dua kurva sama dengan MR sama dengan MC.
Nah, segitu aja penjelasan saya. Akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, Kintana Fatmayanti dan Eko Novianto Ramadan. Hitung keuntungan yang maksimal. Menghitung keuntungan yang maksimal, ada dua cara untuk menentukan tingkat hasil maksimalisasi keuntungan, yaitu dengan menggunakan total biaya dan pendekatan pengembalian total, dan menggunakan pendekatan pengembalian marginal. A. Penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Metode ini adalah cara termudah untuk meningkatkan tingkat output yang akan memaksimalkan manfaatnya. Untuk menentukan situasi, Anda perlu melakukan hal berikut ini. Membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi, menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah paling maksimum. Menghitung keuntungan yang maksimal. Perhatikan tabel di bawah ini. Pada kolom 1 menunjukkan bahwa jumlah produksi. Pada kolom 2 menunjukkan hasil penjualan. Pada kolom 3 menunjukkan biaya produksi. Dan pada kolom keempat menunjukkan keuntungan. Keuntungan yang didapat tersebut adalah keuntungan di mana keuntungan yang dipesan dalam berbagai tahapan produksi yang dihitung dengan menggunakan rumus laba sama dengan penjualan total dikurang biaya produksi, total biaya produksi. Dengan melakukan perhitungan rumus tersebut, dihasilkan bahwa hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan keuntungan maksimum dicapai apabila perusahaan melakukan tingkat produksi 6 atau 7 unit. Marginal, biaya marginal, dan keuntungan. Pada tabel di bawah ini, tabel ini masih menggunakan tingkat biaya tetap sebesar 100.000. Pada kolom 1 menunjukkan jumlah produksi, pada kolom 2 menunjukkan biaya marginal revenue, pada kolom 3 menunjukkan marginal cost, dan pada kolom keempat menunjukkan tambahan keuntungan. Tambahan keuntungan ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus yaitu laba tambahan sama dengan marginal revenue dikurang marginal cost. Pada kolom 5 menunjukkan pada keuntungan yang didapat atau laba kotor. Laba kotor yang tidak mengendalikan harga yang ditangguhkan atau ditetapkan. Pada laba kotor memiliki ketentuan yang berlaku, yaitu MR sama dengan MC, atau sama dengan MC sama dengan MR dalam menentukan keadaan keseimbangan pasar untuk meningkatkan laba. Pada kurva ini ditunjukkan pada kurva MC dan MR dan penentuan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan. Pada kurva tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh pada tabel sebelumnya. Kurva MC dan MR akan berpotongan pada tingkat produksi sebanyak 7 unit. Pendekatan biaya total, hasil total. Pemaksimuman keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan biaya total dan hasil penjualan total. Pemaksimuman keuntungan dengan menggunakan pendekatan pada kurva ini menunjukkan bahwa kurva TC bermula di atas kurva TR, dan ini terus berlangsung sehingga tingkat produksi mencapai 2 unit. Keadaan di mana kurva TC berada di atas kurva TR menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Kerugian tersebut terjadi pada saat produksi mencapai antara 2 sampai 9 unit. Sedangkan jika kurva TC berada di bawah kurva TR menggambarkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan. Pada gambar yang kedua, pada kurva yang kedua, yaitu pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Di mana yang dimaksud yaitu kita mencari keadaan di mana MC sama dengan MR. Kegiatan perusahaan mencapai keuntungan maksimum apabila pada jumlah produksi yang mencapai 7 unit. Jumlah keuntungan ditunjukkan pada kotak E, A, B, dan C. Dalam jangka waktu, terstruktur laba rugi perusahaan menawarkan 5 opsi. Yang pertama, mendapatkan keuntungan di atas target perusahaan. Yang kedua, berada pada kondisi titik impas atau break-even point. Yang ketiga, dalam kondisi rugi, namun masih dapat membayar biaya variabel. Yang keempat, kondisi rugi dan menutup perusahaan. Dan yang terakhir, kondisi titik impas atau lebih. Biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply kurva adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara biaya marginal dan jumlah barang yang dikirim. Dalam kurva ini ditunjukkan keseimbangan pada suatu perusahaan dengan berbagai tingkat harga pada permulanya. Misalkan tingkat harga di pasar adalah P1. Pada harga ini, titik minimum AVC adalah harga maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan. Tetapi katakanlah ia tidak ingin menutup perusahaan tersebut. Ia akan terus memproduksi untuk meminimumkan kerugiannya. Perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR, pada keadaan itu tercapai pada titik E1. Maka pada harga P1, perusahaan menghasilkan banyak barang sebanyak Q1. Sekiranya harga menjadi P2, perusahaan akan menyesuaikan produksinya dengan perubahan ini untuk meminimumkan kerugiannya. Perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR, dan pada harga P2 ini akan tercapai pada titik E2. Maka pada harga P2, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q2. Pada harga P3 dan P4, perusahaan sudah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pada harga P3, keadaan di mana MC sama dengan MR dicapai pada E3, dan pada harga P4 dicapai pada E4. Maka untuk memaksimumkan keuntungan pada harga P3, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3, dan pada harga P4, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q4. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eko. Lalu ada operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang.
Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Kemungkinan perusahaan tidak mengeluarkan lagi biaya tetap. Perubahan yang mungkin berlaku dalam jangka panjang seperti kemajuan teknologi, kenaikan upah, dan kenaikan harga-harga atau inflasi. Mengingat kemungkinan adanya kesepakatan tersebut, situasi di perusahaan dan industri akan berubah. Dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu perubahan karena adanya permintaan. Dan yang kedua itu perubahan yang diakibatkan penurunannya permintaan. Selanjutnya itu ada keuntungan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa atau yang lebih dari biasanya. Dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna cenderung memperoleh keuntungan yang normal saja. Lalu ada kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Kurva penawaran bergantung pada sifat perubahan jangka panjang dalam biaya produksi. Kurva penawaran sektor ini dapat dibagi menjadi 3 jenis dalam pasar yang sepenuhnya kompetitif. Yang pertama itu kurva biaya jangka panjang yang tidak berubah, kurva biaya jangka panjang yang semakin meningkat, dan kurva biaya jangka panjang yang semakin menurun. Tentu saja pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu kelebihan dari pasar persaingan sempurna, produsen bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan tanpa khawatir terjadinya penurunan harga. Dalam memproduksi barang tersebut, produsen berusaha mencapai kondisi yang akan menghasilkan laba maksimum. Dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produk. Tentu saja ada kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorongnya inovasi. Dan yang kedua, memungkinkan menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya-biaya dalam pasar persaingan sempurna lebih tinggi. Dan yang terakhir, memungkinkan distribusi pendapatan tidak merata. Selanjutnya itu ada efisiensi pasar persaingan sempurna. Efisiensi pasar persaingan sempurna itu ada dua, yaitu efisiensi produksi. Efisiensi produksi ini seni dan ilmu tentang menyeimbangkan faktor proses untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selama lebih dari 2 abad dalam sejarah pengerjaan dengan mesin, elemen efisiensi produksi meningkat beberapa kali lipat. Dan yang kedua itu ada efisiensi alokatif. Apa sih efisiensi alokatif? Itu adalah untuk melihat apakah konsep ini dapat dilakukan. Perlu dicek apakah alokasi modal untuk kegiatan usaha atau produk sudah mencapai tingkat yang tinggi. Dan terakhir itu ada kebebasan bertindak dan memilih. Di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Pembeli diberi kebebasan untuk membeli pada produsen yang manapun dan dalam jumlah berapapun tanpa khawatir akan terjadi kenaikan harga. Pembeli berada pada kondisi yang menghasilkan kepuasan yang maksimum. Dan yang kita dapat, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini adalah pasar persaingan sempurna itu dapat didefinisikan sebagai suatu struktur, pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Berikut juga terdapat ciri-ciri yang pada pasar persaingan sempurna, seperti perusahaan merupakan pengambil harga. Ada setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, dan lain-lain. Pasar persaingan sempurna tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pasar ini merupakan solusi bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus kesejahteraannya. Karena di dalam sistem pasar semacam ini, penawaran dan permintaan berjalan seimbang, serta didasari atas dasar hubungan batin yang kuat antara konsumen dan produsen. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.